Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, selamat datang di videoku kali ini. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Aldi Andrian Yulian Eko Prasetyo dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan membahas sejarah tentang seorang tokoh, pahlawannya itu Slamet Riyadi. Brigadir Jenderal Anumerta TNI Ignatius Slamet Riyadi lahir di Surakarta, Jawa Tengah 26 Juli 1927 dan meninggal di Ambon, Maluku 4 November 1950 pada umur 23 tahun. Riyadi adalah putra seorang tentara dan penjual buah. Riyadi tumbuh besar di rumah orang tuanya dan belajar di sekolah milik Belanda. Riyadi menempuh pendidikan di sekolah pelaut yang dikelola oleh Jepang dan bekerja untuk mereka setelah lulus. Ia meninggalkan tentara Jepang menjelang akhir Perang Dunia Kedua dan membantu mengobarkan perlawanan selama sisa pendudukan. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Riyadi memimpin tentara Indonesia di Surakarta pada masa perang kemerdekaan melawan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Dimulai dengan kampanye gerilya pada 1947, ia berperang dengan sengit melawan Belanda di Ambarawa dan Semarang. Hingga suatu malam, di dekat stasiun Gambir, Slamet Riyadi bersua dengan para pejuang yang bergerak secara sembunyi-sembunyi dengan harapan bisa mengusir Jepang suatu saat nanti. Ada beberapa perjuangan Slamet Riyadi, yaitu yang pertama, salah satu gerakan Slamet Riyadi dan rekan-rekannya pada masa ini adalah berhasil membawa kabur kapal milik Jepang serta menggalang kekuatan dari para prajurit Indonesia. Yang kedua, Slamet Riyadi kemudian kembali ke Solo untuk membantu perjuangan rakyat di sana hingga akhirnya Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Dan yang ketiga, Slamet Riyadi bergabung dengan Angkatan Perang Republik Indonesia. Slamet Riyadi langsung terlibat sentral dalam berbagai aksi perjuangan melawan Belanda, termasuk agresi militer Belanda 1 dan 2 yang terjadi pada tahun 1947 dan 1949. 4. Slamet Riyadi memimpin serangan umum kota Solo selama 4 hari dan tanggal 7 hingga 11 Agustus 1949. Serbuan frontal ini mengakibatkan 7 tentara Belanda tewas dan 3 orang lainnya menjadi tawanan. Pada suatu kali saat menjalankan tugas, Slamet Riyadi pernah menyatakan cita-citanya kepada sahabat sekaligus rekan kerjanya, Kolonel A.E. Kawilarang, yaitu kalau operasi ini selesai, saya ingin membentuk pasukan khusus yang setangguh pasukan Baret Hijau Belanda seperti yang kita hadapi saat ini, ucap Slamet Riyadi. Keinginan itu tak kuasa diwujudkan. Slamet Riyadi meninggal dunia terlalu dini pada 4 November 1950 yang perutnya terkena berondongan peluru di depan gerbang benteng Victoria di kota Ambon. Jasad sang perwira muda ini dimakamkan di Tulehu atas permintaan masyarakat setempat. Sedangkan sebagian tanah kuburnya dibawa ke Surakarta untuk disemayamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bakti Solo. Dan sekian penjelasan singkat dari sejarah tokoh pahlawan ini. Semoga bermanfaat untuk Anda sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.